Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Julia Evrita dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Jadi di sini aku mengangkat tema tentang cara kita mengatur pola tidur yang baik. Jadi kan di masa-masa sekarang banyak sekali dari kita yang merasa atau memiliki pola hidup yang tidak teratur. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi COVID-19 yang membuat segala pekerjaan kita itu dilakukan di rumah saja, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Sekolah dan perkuliahan saja itu dikerjakan di rumah dan segala hal itu memang mengandalkan rumah. Sehingga hal inilah yang membuat kita semakin sulit mengatur waktu. Kenapa begitu? Karena kan kita di rumah saja, sehingga pekerjaan yang kita lakukan secara mandiri itu akan membuat kita jenuh dan pastinya kita akan mengalihkan fokus kita ke hal yang lain, yaitu gadget. Um, Kebanyakan menghabiskan waktu dengan gadget membuat kita lalai dan akan menyebabkan kita menunda-nunda waktu untuk melakukan pekerjaan lain. Terkadang gadget sangat mempengaruhi pola tidur kita di rumah. Mengapa begitu? Ya karena pekerjaan kita yang tertunda tadi, pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara tepat waktu, uh, jadi malah membuat kita itu melakukannya di malam hari. Yang waktu malam itu yang aturannya dilakukan ketika kita tidur, uh, ya ketika jam kita tidur, malah kita lakukan untuk hal-hal yang produktif. Oh iya, tahu nggak sih apa yang akan terjadi kepada teman-teman semua jika jam tidur kita ini terganggu? Dampak paling fatal dari hal ini bisa menyebabkan kematian. Teman-teman pasti pernah mendengarkan banyak contoh-contoh kasus yang seperti ada orang yang mereka itu meninggal dunia karena begadang atau insomnia. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang artikel yang saya baca. Mereka itu menceritakan tentang seorang pria, dia itu sedang diwawancarai. Lalu ketika ia diwawancarai itu, tiba-tiba saja ia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dia meninggal. Padahal dia tidak kelihatan lesu dan sebagainya, tapi dokter bilang jantungnya itu sudah bermasalah karena sering begadang ini. Jadi begadang ini dapat mengakibatkan kinerja jantung ini rendah sehingga terjadilah kematian tadi. Selanjutnya, yaitu berbicara mengenai pola tidur yang buruk, saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwasanya jam tidur yang baik itu yaitu berkisar sekitar 6 sampai 8 jam. Jika ini tidak dipenuhi, maka akan banyak sekali dampak buruk yang akan terjadi kepada kita. Ada dampak lain selain kematian yang akan saya beberkan di sini, yaitu pertama, sulit berkonsentrasi. Bahaya pertama yang dihadapi tubuh saat begadang adalah sulit berkonsentrasi. Tidur yang cukup dapat bermanfaat bagi proses berpikir dan belajar kita. Kurang tidur dapat mengurangi kewaspadaan, konsentrasi berpikir, dan kemampuan memecahkan masalah. Tidak hanya itu, kurang tidur juga dapat mempengaruhi daya ingat seseorang. Yang selanjutnya yaitu akan timbulnya penyakit berat. Begadang menjadi penyebab sejumlah masalah berbahaya bagi tubuh. Beberapa penyakit yang membahayakan tubuh karena pola tidur yang berantakan antara lain adalah seperti stroke, diabetes, penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung, peningkatan detak jantung, dan tekanan darah tinggi. Melihat dampak-dampak penyakit yang berbahaya ini, jadi kita seharusnya tidak melakukan ini untuk menjadi kebiasaan. Dampak selanjutnya yaitu pola makan yang buruk. Terlalu sering terjaga malam atau begadang juga dapat
dapat menyebabkan pola makan yang tidak sehat. Agar tetap bangun, orang-orang begadang cenderung makan atau ngemil lah ya. Terus akibatnya jumlah makanan dalam sehari itu menjadi berlebihan dan pola makan kita juga menjadi buruk. Selanjutnya berat badan kita bertambah. Disebabkan karena kita mengkonsumsi makanan sebelum tidur tadi, tentu saja lemak di dalam tubuh juga ikut bertambah. Jadi untuk orang-orang yang melaksanakan program diet, kalau mereka begadang itu sama saja, itu tidak ada artinya. Jadi selanjutnya yaitu ada begadang akan memicu depresi dan stres. Tidak hanya secara fisik, begadang juga berdampak negatif kepada kesehatan mental. Tetap begadang terlalu sering dapat membuat seseorang rentan secara mental terhadap depresi. Selain depresi, gangguan mental lainnya bisa terjadi seperti mudah stres. Yang selanjutnya yaitu mood menjadi berantakan. Ketika seseorang menderita kurang tidur, proses berpikir, mengingat dan belajar akan terganggu. Hal ini menyebabkan suasana hati seorang menjadi kacau dan perilaku yang terjadi juga merasa sulit untuk membuat keputusan. Tak jarang mereka akan mudah tersinggung dan sensitif terhadap sesuatu. Misalnya saja kita kan ini kurang tidur nih. Jadi karena kita kurang tidur ini, padahal orang misalnya kita disenggol aja sedikit sama orang, itu kita bisa marah-marah gitu karena mood kita tidak baik, karena tidur kita ini tidak cukup, sehingga mood ini akan berpengaruh kepada kita karena begadang tadi. Selanjutnya yaitu kulit mudah menua, yaitu dampak yang sangat-sangat yang tidak disukai oleh remaja sekarang. Apalagi remaja-remaja sekarang kan banyak menggunakan skincare dan mereka itu sangat mengidam-idamkan kulit yang glowing gitu kan. Jadi tapi dengan keadaan pandemi ini mereka itu kan tetap saja begadang dan melakukan hal-hal yang menunda-nunda waktu tidurnya. Jadi itu sama saja menyia-nyiakan duit kalian yang berlebihan tadi. Jadi akan apa namanya? Jadi itu tuh nggak guna, percuma aja kalian skincarean tapi kalian tetap begadang gitu. Baiklah, jadi yang saya beberkan di sini itu baru beberapa saja dan masih banyak lagi dampak negatif yang akan terjadi jika kita sudah membiasakan pola tidur yang berantakan tersebut. So, sebelum hal ini terjadi, tentu saja kita perlahan bisa belajar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Memang berat dan hal ini akan selalu menjadi kebiasaan jika kita tidak melakukan perubahan. Sebagian orang yang begadang juga memiliki jam tidur yang cukup selama 6-8 jam. Namun sebenarnya hal tersebut mengakibatkan jam tubuh kita menjadi terbalik. Contohnya saja ketika malam kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan di siang hari, dan ketika siang hari kita melakukan kita tidur gitu. Jadi itu jam biologisnya itu terganggu dan semuanya itu terbalik, dan itu tuh bukan nggak sehat gitu kan. Terus jadi di sini saya juga akan memberikan beberapa langkah atau cara yang dapat kita lakukan agar kita kembali melakukan pola tidur yang teratur. Di antaranya, yang pertama, jangan tidur siang berlebihan. Yang kedua, pasang alarm untuk tidur. Yang ketiga, lakukan olahraga agar tubuh kita menjadi mudah lelah di malam hari. Yang selanjutnya, tidak makan 2 jam sebelum tidur, dan diusahakan teman-teman itu tidak makan malam, terus tidak bermain gadget sebelum tidur, tidak mengkonsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur, tidur di jam yang sama setiap malam meskipun akhir pekan, dan konsisten hingga hal tersebut menjadi kebiasaan yang baik. So guys, when you want to change your bad habit, try it for consistent, even though it's hard and takes a long time in changing bad habits. However, no means you can change it. You have to be patient, consistent, yielding, and trusting yourself. When you can change your bad habit, only you which will feel the benefits. Jadi teman-teman, kalian semua itu
kita semua termasuk aku, kita harus merubah kebiasaan buruk ini. Kita harus membiasakan pola tidur yang baik karena yang merasakan keuntungan itu kita gitu. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later and bye-bye. Bye bye.